antara lain. Silakan, Pak. Kurang. Salam. Yang saya hormati Bapak Renatan sebagai moderator, yang saya hormati pelaksana konferensi live ini, dan juga yang saya kasihi saudara-saudara semua, para peserta yang hadir di tempat ini. Kepada kami diberikan judul pengaruh membaca kitab suci dalam pembinaan karakter umat serta toleransi beragama di Indonesia. Topik ini sungguh menarik karena memang orang yang beragama, orang yang berkarakter dan bermoral, dan biasanya kalau orang punya karakter semua orang mencintai. Jadi sebenarnya orang yang beragama itu selalu punya karakter yang sudah tentu. Bagi umat Kristiani, Yesus mengajarkan karakter mengasihi. Alkitab adalah buku yang paling laris di dunia ini karena sekitar 50 juta buku Alkitab terjual setiap tahun. Sudah tentu Alkitab ini, kalau ada orang buat terjemahan bebasnya Alkitab, Al itu El, bahasa Ibrani, kitab Allah. Jadi jelasnya kitab yang berasal dari Tuhan guna menuntun manusia kepada jalan yang benar. Sudah tentu ini ditulis dari buku Perjanjian Baru. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang yang suka membaca Alkitab, pengaruh Alkitab itu adalah mengubahkan tabiat mereka, menuntun mereka kepada kebenaran. Jutaan orang telah memberi kesaksian tentang kuasa Alkitab yang mengubahkan hidup mereka. Bagi mereka yang membuka halaman-halamannya dengan suatu pikiran yang ingin mencari tahu, kitab ini akan berbicara dengan kuasa yang tak terbayangkan. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Roh Kuduslah yang menginspirasi para penulis Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah sendiri. Karena itu sebagaimana dikatakan dalam nas di atas, Alkitab dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya. Melalui Alkitab, maka kita pun mengenal seorang yang disebut model manusia yang hidup. Orang tersebut hidup di kota Nazaret. Kota Nazaret pada zamannya sangat materialistis. Kota Nazaret penuh dengan dosa, pelacuran, di lingkungan yang jahat. Tetapi dari sanalah seorang tokoh yang hidup di lingkungan orang yang berdosa, tetapi dia bisa hidup tanpa dosa. Dan inilah yang menjadi model manusia. Setiap ada godaan, cobaan yang diberikan kepadanya, dia hanya mengutip Alkitab, telah tersurat. Dan akhirnya setan pun dikalahkan. Banyak pengalaman bahwa membaca Alkitab memang mengubah tabiat manusia. Ada pengalaman yang nyata di satu pulau di Pasifik, Pulau Pitcairn, yang pada tahun 50-an dikunjungi oleh pelaut Inggris dan melihat seorang penduduk asli membaca Alkitab. Maka sang pelaut ini berkata, "Hei saudara, apa yang Anda baca?"
bilang, saya baca Bible. Oh, dia bilang ini buku ini sudah ketinggalan zaman di negara kami. Itu hanya ilusi belaka. Tetapi penduduk asli tersebut katakan, kalau seandainya memang ini ketinggalan zaman, ini Alkitab tidak dibaca di sini. Saudara tahu beberapa puluh tahun yang lalu tempat kami ini adalah kanibalisme. Saudara datang di sini dan saudara kami jagal dan makan. Tetapi untung saudara, oleh karena saudara, Alkitab sudah diterjemahkan di tempat kami ini oleh seorang yang bernama John Adam, dan kepala suku kami membacanya dan menyarankan agar semua penduduk Pitcairn ini membacanya. Akibatnya kami berubah dari kanibalisme menjadi pengasih. Sebelumnya dikatakan selalu terjadi perang antar suku, kecurigaan, tetapi sekarang kami dipenuhi dengan pengertian. Bahkan dikatakan sekarang di sini kantor pengadilan sering tidak buka karena tak ada orang yang berselisih. Polisi pun tidak sibuk karena tak ada pencurian pelanggar hukum. Sepertinya polisi pun kurang dibutuhkan karena semua tertib dan mengasihi satu dengan yang lain. Jadi dengan kata lain, membaca Alkitab membawa perubahan, karena memang Alkitab katakan baca firman Tuhan itu seperti ragi yang menghamirkan. Orang yang membaca Alkitab, dia akan mendapatkan hikmah. Ini ditulis dari buku Amsal, dari Raja yang Bijaksana, Amsal 15 ayat 33. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam kata benda yang berharga dan menarik. Tetapi dikatakan orang yang berhikmat, yang bijak, lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegak kuat. Jadi di sini kita lihat bahwa membaca firman, mendengarkannya dan mengimplementasikannya, mereka itu akan diberikan hikmat. Hikmat berbeda dengan titel. Saya belajar berpuluh tahun di perguruan tinggi dan mengajar di perguruan tinggi, sampai ada orang stroke oleh karena belajar dan belajar supaya mendapat titel. Tetapi setelah punya titel yang tidak bermoral, titel yang tidak punya karakter, ini bisa menjadi bencana bagi masyarakatnya. Tetapi kalau orang yang berhikmat, tidak perlu kadang-kadang punya gelar titel, tetapi hikmat dari sorga menginspirasi kepada dia, sehingga dengan demikian pengetahuan yang ada bisa berguna bagi kepentingan masyarakatnya. Jadi dikatakan orang yang selalu membaca firman Tuhan Alkitab, dia mendapat hikmat. Saya punya pengalaman pribadi kira-kira 10 hari yang lalu menghadiri pertemuan Religious Liberty, kebebasan beragama di Republik Dominikan, Punta Cana, yang dihadiri kurang lebih dari 120 dari negara-negara sedunia. Pesertanya ada 1.100. Di sana diceritakan bagaimana sebenarnya pengaruh firman Tuhan kepada bangsa-bangsa dan kebebasan beragama. Yang menarik bagi saya pada pertemuan tersebut adanya pembicara dari Kuba, di mana sekarang ini sudah terbuka. Mereka sudah berpuluh tahun tidak terbuka, mengakibatkan penderitaan di negara tersebut.
Saya bisa bayangkan, saya lihat Haiti dan ada satu lagi namanya Puerto Rico. Ini sebuah negara Karibia yang sangat indah tempatnya dan disenangi para turis. Alamnya hampir sama, Kuba, Haiti, Dominikan dan Puerto Rico. Tetapi saudara tahu, jauh sekali beda Puerto Rico, San Juan, begitu makmur dan indah, teratur. Sedangkan yang lain-lain dipenuhi dengan kecurigaan satu dengan yang lain. Kenapa? Ini mungkin oleh karena Alkitab kurang dibukakan di sana. Alkitab memang sangat perlu bagi kita. Membaca Alkitab juga dikatakan memperbaiki kesehatan. Ini ada satu penelitian dari Dr. Jeffrey Levin, Dr. David Larson dari USA yang dipublikasi oleh koran Washington Post. Dibuat penelitian terhadap 600 orang selama berbulan-bulan, dan mereka mendapati bahwa apabila seorang mempunyai kebiasaan membaca Alkitab secara teratur, maka hal tersebut ternyata bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan rohaninya, tetapi juga kesehatan tubuhnya. Dari hasil penelitian mereka temukan bahwa orang-orang yang membaca Alkitab secara rutin akan memiliki tekanan darah yang stabil. Jadi tidak perlu Norvas. Ya. Kedua, mempunyai tingkat depresi yang lebih kecil. Ketiga, lebih sedikit yang terkena penyakit jantung. Nah, ini penelitian, bukan dibuat-buat. Keempat, jarang yang mengalami kecanduan obat-obatan maupun alkohol. Kelima, jarang terjadi perpecahan dalam pernikahannya. Karena di Amerika 2 pernikahan 1 cerai. Tetapi orang yang selalu membaca firman Tuhan pada waktu pagi dan sore, maka ada kecenderungan mereka itu tetap ada kesatuan dalam pernikahan. Secara umum memiliki kesehatan yang lebih baik. Jadi membaca Alkitab memberikan satu obat penawar bagi segala penyakit. Karena itu Alkitab harus kita baca, karena di sana sudah tentu juga banyak prinsip-prinsip kesehatan. Baik, Alkitab sebagai satu-satunya standar moral dan karakter. Ada seorang bernama John Adam, negarawan Amerika Serikat, dia katakan, suppose a nation in some distant region should take the Bible as their only law book, and every member should regulate his conduct by the precepts there exhibited. What a utopia, what a paradise this region would be. Kira-kira terjemahannya bahwa sebuah negara dalam mengadakan berbagai yang terdiri dari berbagai daerah atau mungkin suku-suku perlu mengambil Alkitab sebagai undang-undangnya, dan setiap orang harus disesuaikan perilakunya sesuai dengan kata Alkitab tersebut. Maka akibatnya dia bilang negara itu menjadi negara paradise. Paradise artinya negara itu aman, tenteram, damai, seperti rasa surga adanya, karena rakyatnya, pemerintahnya selalu berpihak kepada rakyatnya. Jadi inilah yang sebenarnya negara Amerika didirikan oleh Puritan, yang mana mereka adalah orang-orang Kristen yang tekun, namanya pun pure. Mereka membangun negaranya bukan karena uang, tetapi karena firman Tuhan yang menekankan persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan kebebasan. Juga bukan mereka bergantung pada uang dolarnya, tapi pada Tuhan yang memberi rezeki. Tidak heran di uang dolar Amerika itu ditulis in God we trust, bukan in dollar we trust. Saudara-saudara, terakhir, bahwa Alkitab juga mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka. Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ini mengajarkan bahwa di mana prinsip Alkitab ditinggikan, di sana perdamaian terjadi. Karena manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Mereka semua sama orang berdosa, perlu dengar perkataan Tuhan untuk mengubah kehidupan mereka. Artinya setiap manusia pada hakikatnya setara di mata Tuhan, kecuali ilmu dan ketakwaan yang membedakannya. Manusia diciptakan sebagai subjek yang memiliki potensi. Oleh karena itu, kesadaran akan adanya sekian banyak perbedaan di dunia ini akan tetapi mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan. Alkitab mengajarkan tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Parsi, tidak ada orang barbar. Semua mereka satu, karena mereka perlu pengasihan dari Tuhan. Oleh karena itu, puji Tuhan, marilah kita membaca Alkitab. Adalah satu hal yang utama bagi kita, karena umumnya di sana terdapat prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur kita lebih tertib, lebih menghormati sesama, dan menjadikan kita manusia bermoral, punya integritas sebagai manusia. Tuhan memberkati Lembaga Alkitab Indonesia yang memproduksi Alkitab. Biarlah Tuhan memberikan kejayaan sehingga Alkitab juga dijual lebih murah, sehingga masyarakat pun lebih banyak mendapatkan. Tuhan. Terima kasih Bapak Angin-Angin.